Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ya Bapak berharap kalian sehat selalu ya. Ya di dalam masa pandemi kali ini kalian jangan keluar rumah dulu untuk memutus rantai COVID-19 dan untuk menjaga kesehatan kalian dan juga keluarga kalian sendiri. Oh iya, kalian sadar nggak sih bahwasannya kalian setiap hari itu bernafas? Ada yang tahu organ-organ pernafasan pada manusia itu apa aja? Nah, untuk kesempatan hari ini, Bapak akan membawakan materi sistem pernapasan pada manusia. Nah, kita lanjut ke materi ya, Nana. Pada kesempatan ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas dari materi sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu pernapasan dan respirasi, yang kedua alat-alat pernapasan, yang ketiga adalah frekuensi pernapasan atau disebut juga dengan faktor luar lah yang mempengaruhi sistem pernapasan pada manusia itu sendiri. Untuk pernapasan dan respirasi, pernapasan sendiri dilakukan oleh manusia untuk menghirup udara atau memperoleh oksigen dari luar dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, selain itu juga tubuh juga mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar tubuh. Nah, itulah disebut dengan bernafas. Nah, untuk selanjutnya respirasi. Respirasi itu merupakan proses pengambilan oksigen dan pemanfaatan yang dihasilkan energi. Nah, energi itu dari mana sih? Ya dari oksigen itu sendiri. Dan setelah itu manusia melepaskan karbon dioksida yang berupa dioksida dan uap air. Untuk hal seperti ini saya rasa anak-anak udah paham ya soal bernafas dan respirasi. Karena setiap hari pastinya kita bernafas. Nah, untuk selanjutnya organ pernapasan pada manusia. Seperti gambar di samping ini merupakan contoh gambar organ pernapasan pada manusia, yaitu terdiri dari hidung, faring, laring, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus yang terakhir. Nah, alat-alat pernapasan sendiri ini juga mendapatkan fungsi masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan udara dari luar ke dalam tubuh manusia. Nah, apa sih fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut? Yang pertama adalah hidung. Di dalam rongga hidung itu udara disaring melalui 3 proses, yaitu penyaringan, penyesuaian suhu, dan pengaturan kelembapan. Nah, kenapa terjadi di rongga hidung proses tersebut? Karena udara pertama kali masuk dimulai dari rongga hidung itu sendiri. Nah, terus selanjutnya faring. Faring itu bagian organ pada manusia, pada pernapasan tersebut yang terletak di bagian belakang rongga hidung atau rongga mulut dan berfungsi sebagai jalur masuknya oksigen ke dalam tubuh manusia. Nah, setelah dari faring tersebut dilanjutkan ke dalam laring. Laring itu adalah pangkal tenggorokan yang disusun oleh 2 katup atau lebih dan tulang-tulang rawan yang membentuk jangkul. Selanjutnya, setelah kita masuk ke laring, udara tersebut diterima oleh trakea. Nah, trakea merupakan penghubung. Jadi, trakea itu fungsinya kurang lebih hampir sama dengan laring sebagai penghubung. Namun, trakea ini sebagai penghubung dari laring ke bronkiolus dan juga berfungsi sebagai penyaring benda-benda asing lah. Misalkan dari hidung itu sendiri lalai atau misalkan kurang bersih penyaringannya, disaring ulang di trakea ini. Nah, setelah masuk ke trakea, udara baru masuk ke bronkus. Bronkus merupakan bagian dari percabangan trakea. Bronkus juga berada dalam paru-paru kiri dan kanan. Bronkus ini berfungsi sebagai penghubung dari udara yang sudah masuk dari trakea tadi untuk masuk ke bronkiolus. Bronkiolus itu berada di dalam paru-paru. Lanjut ke bronkiolus itu ini merupakan cabang kecil dari bronkus tadi yang fungsinya untuk untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Nah, paru-paru inilah yang merupakan sistem utama dalam pernapasan. Nah, setelah itu alveolus. Alveolus sendiri itu berada di dalam organ paru-paru tadi. Di dalam paru-paru tersebut organ alveolus ini berfungsi sebagai penukar gas oksigen menjadi karbon dioksida. Yang selanjutnya ini frekuensi pernafasan.
Bisa dilihat pada gambar di sebelah saya ini, sebelah bapak ini ada dua gambar, yang satu gambar orang tua, yang satu gambar anak muda. Nah, pada gambar tersebut itu apakah ada perbedaan nggak sih menurut kalian dari kedua gambar tersebut? Frekuensi pernapasan dari masing-masing orang, misalkan orang tua dan anak muda. Nah, kita akan membahas itu pada kesempatan ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan itu yang jelas seperti pada gambar yang tadi, itu umur. Kenapa umur? Karena semakin tua umur, semakin rendah frekuensi pernapasan. Hal itu terjadi karena sistem pernapasan pada orang yang lebih tua akan mengalami penurunan fungsi. Sementara yang muda ya tentu saja akan tetap nggak ada masalah. Kedua itu jenis kelamin. Kenapa sih jenis kelamin berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan? Ya pada umumnya laki-laki lebih banyak bergerak, sehingga banyak memerlukan energi dan kebutuhan oksigen dan produksi CO2 pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini tuh terjadi disebabkan karena proses metabolisme laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan ya. Itu bisa dibaca di buku BSC halaman 57 untuk lebih memahaminya. Nah, ini faktor yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran CO2. Faktor keempat itu posisi tubuh. Posisi tubuh ini sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini dikaitkan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh pada saat posisi tubuh berdiri. Nah, itu terjadi karena adanya kontraksi otot-otot kaki untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk, beban sangat berbeda dengan saat posisi berdiri tadi oleh sebagian besar tubuh, sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernapasan rendah saat posisi kita lebih, misalnya posisi beban kita lebih ringan. Nah, untuk faktor yang terakhir ini adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, orang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan orang yang diam saja. Nah, aktivitas seperti ini tuh misalkan ya kayak kalian ya anak-anak, pada saat kalian pelajaran olahraga, kalian main bola, lari-lari, pasti kan frekuensi pernapasan kalian atau misalkan kalian ambil nafasnya lebih cepat dibandingkan pada saat kalian duduk di kelas seperti ini. Nah, itu membuktikan bahwasanya energi yang diperlukan tubuh semakin banyak, maka oksigen yang dibutuhkan juga semakin banyak untuk masuk ke dalam tubuh kalian. Nah, untuk kesempatan kali ini materinya cukup sampai di sini saja. Nah, untuk selanjutnya Bapak ada sedikit lembar kerja buat kalian yang kalian bisa kerjakan di rumah. Nanti Bapak kirimkan melalui grup di email kalian masing-masing. Nah, untuk setelah ini Bapak akan ngasih contoh yang apa sih yang harus kalian lakukan di rumah sebagai tugas di rumah kalian. Nah, Bapak akan mencontohkan ya. Bapak akan mengirimkan ke masing-masing kalian berbeda-beda. Bentuknya puzzle seperti ini ya, buat game juga di rumah. Bisa dibikinin kardus atau ditempel langsung dengan double tape seperti ini. Bisa dipraktekkan di rumah sendiri. Nanti juga setelah kalian mengerjakan puzzle ini, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh Bapak dengan benar dan mengirim kembali jawaban-jawaban tersebut sebagai tugas untuk materi pada kali ini. Nah, bisa kita mulai nyusun ya anak-anak.
gambar paru-paru ya. Nah, nanti kalian juga bisa membuat video di rumah tutorial cara merangkai kalian dan menjelaskan apa sih yang kalian dapat apa menyusun ini, gambar apa yang kalian dapatin. Itu bisa kalian jelaskan melalui video, nanti dikirim ke Bapak untuk penambahan nilai juga. Ya, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Oh ya, jangan lupa tugasnya dikumpul ke Bapak paling telat minggu depan untuk nilai kalian ya. Dan sekian, terima kasih.